Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala alladhil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim. Pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkataan seorang ulama yang harus diwaspadai dari setiap amal adalah at-tahawun bil amri, adalah datangnya perintah atau kewajiban sementara kita tidak siap dengan perintah dan kewajiban itu. Sementara beberapa hari ke depan kita sedang menyongsong satu perintah besar, menyongsong satu agenda besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agenda besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempa diri kita, untuk menjadikan diri kita menjadi insan muttaqin, menjadikan diri kita orang-orang yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Maka semua itu harus membutuhkan persiapan, i'dad ruhi, i'dad jasadi. Persiapan ruhiyah, persiapan jasadiyah dibutuhkan untuk menyongsong agenda besar tersebut. Oleh karenanya, pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dari sekian banyak persiapan yang harus kita lakukan, ada 3 persiapan besar yang harus kita siapkan. Karena dengan 3 persiapan besar itu saja jika kita maksimal, maka ini akan menopang amal-amal yang lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sungguhnya yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lail ila sama'id dunya hina yabqa fi thulutsu akhirul lail faqala man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni faghfiru lahu. Persiapan pertama yang harus kita siapkan adalah persiapan ruhiyah kita. Menempa diri kita di malam hari. Barangkali dalam perjalanan 1 tahun kehidupan kita ini, banyak amal-amal kita yang mulai longgar. Tahajud kita mulai longgar. Bacaan Quran kita juga mulai longgar. Zikir kita mulai longgar. Salah satunya barangkali yang juga longgar dan banyak sekali kita tinggalkan adalah kehidupan di malam hari kita. Munajat kita, takarrub kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kualitas Ramadan itu salah satunya adalah di malam harinya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lail. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap malam hari itu turun ke langit dunia, tidak perlu diperdebatkan. Apakah Allah Subhanahu wa taala turun dengan ruh, turun dengan zatnya, turun fisiknya atau bagaimana, tidak perlu diperdebatkan karena ini bukan wilayah kita. Tetapi bahasanya yang harus kita yakin bahwa Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lail, setiap malamnya. Ya. Untuk memberikan 3 hal besar kepada manusia, umat Islam. Yang pertama, man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang berdoa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang meminta, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaannya. Wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu esensi puasa Ramadan yang akan kita siapkan ini juga adalah bagaimana dosa-dosa kita yang lampau akan terdelet dengan amal-amal yang kita lakukan. Maka wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang kemudian dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Maka hal yang pertama, ya, perkara pertama yang harus kita siapkan dengan maksimal adalah membiasakan diri kita di beberapa hari ke depan menyongsong Ramadan ini untuk terbiasa menghidupkan malam-malam hari kita dengan tahajud, dengan membaca Quran atau yang lainnya, dengan berzikir dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 keutamaan besar yang tadi sudah disampaikan. Siapa yang berdoa, Allah kabulkan, tidak ditolak doanya. Terlebih kita berdoa di Ramadan nantinya. Maka butuh pelatihan untuk malam hari kita bangun, menghidupkan malamnya.
Wa man yas'aluni fa'atihu. Siapa yang meminta, maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa man yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Siapa yang mohon ampunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Maka pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'dad yang kedua, persiapan kedua yang juga harus kita siapkan sebelum datangnya bulan yang agung ini. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Qad adzulukum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi khairun min alfi syahrin." Ya. Bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kebarokahan, bulan yang memiliki kualitas yang setara dengan 1000 bulan. Yang jika diakumulatif dengan bulan kita, maka setara dengan 83 tahun. Min alfi syahrin. Bulan azimun, syahrun mubarakun. Bulan yang agung, bulan yang azim. Ya, penuh dengan kebarokahan. Nah, maka pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya persiapan yang kedua yang juga harus kita lakukan adalah dengan membiasakan diri kita, lisan kita untuk memperbanyak zikrullah. Hari-hari kita di 20 hari ke depan menyongsong Ramadan ini, biasakan dengan membasahi lisan kita dengan memperbanyak zikrullah. Ya. Dalam satu perkataan, ulama mengatakan, "Az-zikr linnas kal ma'u lis-samak. Kaifa halus samak idza faraqal ma'?" Zikir bagi manusia itu seperti air bagi ikan. Kaifa halus samak idza faraqal ma'? Bagaimana keadaan ikan apabila dipisah dari air? Maka kita bisa menjawab meskipun di dalam kisah tersebut tidak disampaikan tentang bagaimana keadaan ikan tersebut, tetapi kita bisa menjawab bagaimana kaifa halus samak idza faraqal ma'? Bagaimana keadaan ikan apabila dipisah dalam jangka waktu yang lama dari dalam air? Maka jawabannya adalah mati. Manusia juga demikian. Ketika manusia terlalu jauh atau terlalu lama jauh dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun manusia pun akan mati. Barangkali tidak mati fisiknya, tetapi mati akan ruhiyahnya. Mati akan sensitivitas kebaikannya. Mati akan sensitivitas amalnya. Dan itu lebih berbahaya daripada matinya fisik seseorang. Oleh karena itu, menyongsong 20 hari ke depan Ramadan ini, hal yang juga harus banyak kita lakukan sebagai bentuk i'dad kita, persiapan kita, tadribat kita, latihan kita itu adalah dengan memperbanyak zikrullah. Melatih lisan kita. Karena amal jika tidak dilatih maka itu tidak akan bisa menjadi adat, kebiasaan, habit kita. Butuh latihan. Ya. Makanya Ramadan itu 30 hari. Salah satu hikmah kenapa Ramadan itu 30 hari. Karena untuk membentuk satu kebiasaan yang baik. Satu kebiasaan yang positif. Itu membutuhkan paling tidak 30 hari. Paling minimal waktu yang dibutuhkan itu. Ya. Dan ini juga dikaji oleh para ilmuwan. Memang untuk membentuk satu habit kebiasaan itu, kalau para ilmuwan malah 40 hari. Tapi dengan 30 hari saja di Ramadan, kita mengerjakan amal-amal yang positif. Membaca Al-Quran, berpuasa, berzikir, sholat tahajud, tadabbur Quran, dan lain sebagainya. Ini akan menjadikan kita saat keluar dari Ramadan nanti terbiasa dengan amal-amal positif itu. Membutuhkan waktu yang rentangnya antara 30 sampai 40 hari. Nah, maka pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang kedua yang juga harus kita siapkan adalah dengan memperbanyak berzikir melalui lisan kita. Kemudian amal yang ketiga yang juga harus kita persiapkan. Ini amal-amal penopang ketiga-tiganya ini. Sehingga saya mengatakan, ini pribadi saya katakan, jangan sampai seorang yang berada di bulan suci Ramadan kemudian sama sekali tidak mengerjakan ketiga amal ini nantinya. Menghidupkan malam, berzikir, dan yang ketiga adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Berinteraksi, ta'amul ma'al Quran. Ini amal yang ketiga. Karena agenda besar Ramadan itu salah satunya adalah Al-Quran. Sehingga Ramadan dikatakan juga sebagai Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Kita mengenal bagaimana Imam Syafi'i, seorang ulama yang memiliki kaliber keilmuan yang diakui oleh dunia. Mazhabnya digunakan hampir separuh manusia di muka bumi ini. Orang yang umur 6 tahun sudah menghafal Al-Quran. Orang yang 20 tahun, berumur 20 tahun sudah menjadi seorang mufti. Memiliki ingatan yang kuat. Kafah keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Imam Syafi'i saat Ramadan, ia meninggalkan semua aktivitasnya termasuk mengajar.
Dia perbanyak aktivitas dengan ta'amul ma'al Quran, berinteraksi bersama Al-Quran dengan membacanya. Ya. Sehingga salah satu muridnya menceritakan bahwa Imam Syafi'i di saat Ramadan setiap hari bisa mengkhatamkan 2 kali Al-Quran. Dan itu dicoba oleh beberapa ulama setelah wafatnya Imam Syafi'i. Tidak ada yang mampu melakukannya. Satu hari di saat bulan suci Ramadan dia mampu mengkhatamkan 2 kali. Itu artinya 1 bulan Imam Syafi'i bisa 60 kali khatam. Rasanya kalau kita mengingat dan juga rasanya kita mengamalkannya, rasanya tidak mungkin ya, 60 kali khatam. Tetapi itu bisa dilakukan dengan mujahadah yang kuat oleh Imam Syafi'i, berinteraksi bersama Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan Ramadan itu sebagai Al-Quran itu sebagai miladul Quran. Ramadan itu sebagai miladul Quran. Ramadan itu sebagai hari lahir atau hari jadi atau hari ulang tahunnya Al-Quran. Karena itu kita perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah membacanya? Ya. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena orang yang memperbanyak interaksi menjadi ashabi, sahabatnya Al-Quran, kalau Al-Quran itu akan datang untuk memberikan syafaat ya, kepada orang yang membacanya tersebut. Bahkan dalam riwayat yang lain, Iqra'ul Quran fi buyutikum, fa innal baital lati la yaqra'u fihi al-Quran yakillu khairuhu wa yaksiru syarruhu wa yudiku ahluhu. Ya. Bacalah Al-Quran di rumah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran yakillu khairuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaksiru syarruhu, banyak keburukannya. Wa yudiku ahluhu, sempit orang yang tinggal di dalamnya. Barangkali bukan sempit tempatnya. Rumah kita besar dengan 5-6 kamar. Garasi mobilnya pun mampu menampung 4-5 mobil. Besar rumahnya. Tetapi kita tidak pernah betah untuk tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena rumah tersebut tidak pernah dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ramadan adalah momentum kita untuk banyak bertaamul ma'al Quran, berinteraksi bersama Al-Quran. Sehingga menjadikan kita terbiasa bersama Al-Quran. Menjadi habit kita. Membaca. Kita bikin target. Apakah kita tahun ini, di 1422 ini kita, 1442 ini kita ingin berapa kali khatam? Apakah 2 kali khatam, 3 kali khatam, 4 kali khatam? Tergantung mujahadah dan niat kita semua. Oleh karena itu persiapkan dengan sebaik-baiknya agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang muntijah untuk kita semua. Aku lupa lihada fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.